Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi ini adalah pagi yang begitu diberkati oleh Tuhan ketika kita mau datang kepadanya. Membawa segenap hati kita untuk datang menyembah, memuji, untuk mendengarkan suara hati Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kita datang dengan hati dan tulus kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi ini Tuhan, pagi ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami hanya mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau sebagai Raja dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau hanya tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji puji-Mu, sembah dan puji puji-Mu, sembah dan puji puji-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus kami puja ya Tuhan. Engkaulah pusat dari setiap pemujaan kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan sebagai Raja satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji puji-Mu, sembah dan
Biarlah kami pagi ini siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, yang benar-benar keluar dari hati kami Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan. Haleluya. Urapi kami semua yang hadir pada pagi ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi ini Tuhan, mulai awal dari akhirnya nanti Tuhan, kami benar-benar merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. pusat penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sembah dan puji lui tatamu.
dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan tetap bangkit berdiri. Biarlah pagi ini kita mau bersuka cita karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kita mau puji Dia, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan kita semuanya untuk hormat dan keagungan bagi nama Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, duduk. Kita tahu bahwasanya kasih setia Tuhan buat kita selalu baru adanya. Tuhan akan terus membawa kita naik dan tidak akan turun. Itulah janji Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Biarlah pagi ini kita mau terbang. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itulah yang membuat kita semakin naik. Firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam setiap kita, yang membawa kita kuat melewati setiap masa, melewati setiap badai. Haleluya. Amen. Ya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di
akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita mau tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan pagi ini. Karena firman Tuhan itulah satu-satunya yang menjadi sumber dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Firman-Mu pagi ini Tuhan, biarlah menjawab setiap keluh kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seruan hatiku
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kembali kami akan ditaburi dengan firman-Mu. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, untuk Kau bertaburi dengan firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Ini pertama kalinya saya khotbah di ibadah pagi ya. Nah, bulan lalu saya khotbahnya di ibadah yang keempat ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, ya bisa minta tolong ditampilkan PowerPoint-nya. Belajar dari Yohanes ya. Belajar dari Yohanes. Yohanes yang mana? Karena di Alkitab ada banyak nama Yohanes ya. Kita pada pagi hari ini mau belajar dari Yohanes, muridnya Tuhan Yesus. Ya. Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Nah, kita mau kenal lebih dekat dulu dengan si Yohanes ini ya. Next. Siapa sih Yohanes ini? Yohanes ini ya. Yohanes adalah seorang yang sangat kaya raya ya. Jadi ayahnya ini kaya raya. Ayahnya bernama Zebedeus, memiliki kapal-kapal dan banyak pegawai-pegawai. Jadi usaha dari ayahnya Yohanes itu adalah perikanan ya. Jadi punya kapal lebih dari satu, punya pegawai banyak. Jadi bisa dikatakan Yohanes ini dari keluarga yang sangat kaya raya. Nah, ini Yohanes murid Yesus ya. Nah, sebelum menjadi pengikut Yesus, Yohanes ini adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Ya, jadi awalnya dia ikut Yohanes Pembaptis, lalu sama Tuhan Yesus dipanggil menjadi murid Yesus. Ya, nah kemudian Yohanes ini adalah murid yang termuda di antara ke-12 rasul. Ya, diperkirakan waktu Tuhan Yesus memanggil Yohanes sebagai murid itu umurnya belum 20 tahun. Ya, jadi masih sangat muda. Ya, nah Yohanes juga itu adalah teman dari Simon Petrus ya, sama-sama penjala ikan. Jadi kalau dari segi pekerjaan mereka temenan, si Yohanes ini dengan si Simon Petrus ya. Nah, Yohanes merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus, bersama Petrus dan Yakobus itu merupakan murid terdekatnya Yesus ya. Nah, jadi awal mula Yohanes dipanggil, Yohanes sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Kemudian Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus bilang, "Mari ikut aku, engkau akan menjadi penjala manusia." Lalu Yohanes langsung meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya, kemudian mengikut Yesus. Nah, itulah saat Yohanes dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kemudian dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, itu bisa dilihat di Lukas 5 ayat yang ke-10. Saya tidak akan bacakan, nanti bisa baca di rumah ya. Minta tolong ditampilkan saja PowerPoint-nya Mas Teguh. Nah, Yohanes ini murid yang dikasih Yesus. Kenapa bisa dikatakan murid yang dikasih Yesus? Karena ada banyak kesempatan Yohanes ini diajak mendampingi Yesus, sedangkan murid lain tidak. Ya, contohnya pada saat
Tuhan Yesus dipermuliakan di atas bukit, bertemu Musa dan Elia. Nah itu yang diajak cuma 3 murid, Yohanes, Yakobus dan Petrus. Ya. Kemudian waktu Tuhan Yesus ke rumah Yairus, membangkitkan anak perempuan Yairus. Nah itu juga murid yang diajak cuman Yohanes, Yakobus dan Petrus. Jadi Yohanes ini termasuk ke dalam murid yang dikasihi Tuhan ya. Nah juga saat Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, itu juga murid yang diajak adalah Yohanes, Yakobus dan Petrus. Nah jadi Yohanes ini adalah salah satu murid yang dekat sama Tuhan Yesus ya. Nah waktu saya pelajari ternyata ibunya si Yohanes ini juga adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Ya. Nah jadi mamanya setia, anaknya juga setia ya. Nah Yohanes menulis 5 buku di dalam Alkitab. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes dan surat Wahyu. Ya, jadi ada 5 buku di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita. Itu yang nulis adalah Rasul Yohanes ini dengan perantaraan Roh Kudus. Ya. Nah, kita mau kenal lebih dekat bagaimana sih karakter dari si Yohanes ini. Ya, kita bisa buka dalam Markus 3 ayatnya yang ke-17. Markus 3 ayatnya yang ke-17. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru ya. Jadi Yohanes ini dijuluki anak-anak guru. Kenapa kok Yohanes ini dijuluki anak-anak guru? Nah kita mau lihat ya. Guruh itu adalah suara yang menggelegar di langit. Suara yang sangat keras. Kalau waktu lagi hujan kemudian ada petir menyambar-nyambar, maka biasanya ada suara guruhnya dulu. Yang sangat keras biasanya ya. Saya ingat pernah satu kali anak saya waktu dengar suara guruh lumayan keras, dia ketakutan, terus cari saya. Mama. Terus saya dampingi dia, takut mendengar suara guruh. Karena apa? Menggelegar dengan keras ya. Nah, kenapa kok Yohanes ini disebut anak guru? Ya. Nah, kita mau lihat dalam Markus 10 ayatnya yang ke-37. Markus 10 ayat yang ke-37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, ini permintaan dari Yohanes. Jadi Yohanes ini kenapa disebut anak guru? Karena dia orangnya berani dan berambisi. Ya, dia datang ke Tuhan Yesus meminta supaya diberi tempat di dalam kerajaannya Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya. Nah, tetapi karena permintaan ini malah dia jadi ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Ya. Dengan kata lain, itu bukan tempatmu. Ya. Ada pribadi lain yang akan menempati itu, dan itu bukan Yohanes. Ya. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi Yohanes ini orang yang berambisi. Dia pikir, oh kalau nanti Tuhan Yesus berkuasa, aku duduk sebelah kanan atau sebelah kirinya, aku akan dipandang lebih dari yang lain. Nah, jadi dari permintaannya ini, dia ingin dilihat lebih dari murid-murid yang lain. Padahal murid-murid yang lain juga pun bekerja keras, berkorban juga untuk Tuhan Yesus ya. Tapi Yohanes pengen dia nih yang harus kelihatan lebih dari yang lain. Harus dia yang wah, harus dia yang dilihat paling luar biasa. Ya. Tetapi di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-44, ayatnya yang ke-43 dan 44. Dalam Markus 10 ayatnya yang ke-43 dan 44.
Di sini berisi teguran Tuhan Yesus kepada Yohanes, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi setelah Yohanes menyatakan permintaannya tadi, kemudian 10 murid yang lain marah, ya, karena permintaannya ini terlalu egois seperti itu ya. Kemudian Tuhan Yesus menegur Yohanes, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan. Jadi kalau kita mau menjadi yang terbesar, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, bukan untuk dilihat-lihat orang dipandang wah, bukan untuk supaya kita dipuja-puja orang begitu rupa. Tetapi jika seseorang mau menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya apa? Kalau kita mau dilihat orang lebih, justru kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, bukan pribadi yang egois, yang sombong, cuman mau dilihat lebih. Tapi ternyata tidak demikian. Ya. Nah, Yohanes disebut anak guruh juga karena apa? Guruh itu kan suara yang keras, menggelegar, ya. Yohanes ini memiliki temperamen yang keras, ya, cenderung pemarah. Cenderung pemarah. Kita sama-sama buka dalam Lukas 9 ayat 54 dan 55. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ayatnya yang ke-55, akan tetapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Jadi kisahnya pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mau melakukan perjalanan ke Yerusalem, itu mereka melewati desa Samaria. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat untuk singgah, malah sama penduduk di desa itu, di desa Samaria itu, mereka ditolak, nggak boleh singgah di desa itu, seperti itu. Nah, waktu mereka ditolak, Yohanes nggak terima, langsung marah, langsung dia minta, Tuhan, ya ini ya, supaya kami menyuruh api turun dari langit, membinasakan semua orang yang di desa Samaria itu. Nah, jadi ini menunjukkan betapa temperamen Yohanes ini keras ya. Di saat ada yang gak cocok dengan dirinya, dia langsung maunya apa? Habiskan semua. Padahal kalau misalkan api dari langit turun, ya otomatis orang benar yang ada di desa Samaria itu pun akan ikut hancur juga. Ya. Nah, di ayatnya yang ke-55 langsung Tuhan Yesus menegur si Yohanes. Ya. Nah, jadi pada saat ditolak itu Yohanes langsung marah, hatinya langsung terbakar dan wah ini gak puas nih kalau misalkan penduduk di desa Samaria itu gak dibinasakan ya. Nah jadi seringkali kita kalau misalkan ada yang gak cocok sama kita, maunya orang itu langsung kita libas saja. Misalkan ada yang gak cocok sama kita atau menyinggung hati kita, maunya orang itu langsung kita habiskan saja. Nah itu temperamen keras ya. Padahal menyelesaikan masalah gak harus dengan marah-marah. Ya. Menyelesaikan masalah gak harus dengan marah-marah. Di sini waktu Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus gak marah-marah. Tuhan Yesus santai aja. Ya ditolak langsung pergi aja. Ya. Justru yang rugi apa? Si orang-orang di Samaria ini gak mengalami mujizat Tuhan akhirnya. Karena apa? Tuhan Yesus ditolak. Ya. Padahal Tuhan Yesus belum melakukan mujizatnya. Padahal kalau misalkan Tuhan Yesus singgah di desa mereka, pasti akan ada banyak orang-orang yang akan terima mujizatnya. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Nah, tetapi pada saat ditolak ini Tuhan Yesus enggak marah. Yang marah malah si Yohanes ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus tegur si Yohanes. Jadi ini, Yohanes ini punya temperamen keras, ya mungkin karena masih muda. Tapi belum tentu yang tua juga enggak keras temperamennya.
Ya. Nah, jadi dia bersemangat, tetapi semangatnya itu mengandung kemarahan. Motivasinya itu salah. Ya. Motivasinya salah. Jadi entah karena dendam atau karena nafsu atau karena kesombongan yang besar, sehingga dia punya semangat seolah-olah kelihatannya membela Tuhan Yesus, tapi semangatnya salah. Karena apa? Semangatnya dipenuhi kemarahan, ya. Nah, dan Yohanes ini karakternya yang selanjutnya yaitu tidak toleran, ya. Dalam Markus 9 ayatnya yang ke-38, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Jadi ada orang yang dia mengusir setan dengan nama Yesus. Padahal orang ini, ya menurut Yohanes, itu bukan termasuk dalam ke-12 murid Yesus itu, ya. Nah, kemudian sama Yohanes langsung dicegah, gak boleh. Padahal orang ini melakukan perbuatan yang salah enggak? Gak salah. Mengusir setan demi nama Yesus itu benar. Berarti memang dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi enggak boleh. Harusnya yang lakukan mujizat itu ya cuman ke-12 murid aja. Nah, itu Yohanes seperti itu. Jadi dia eksklusif. Maunya dari kelompoknya aja. Kalau misalkan mau melakukan hal yang besar, mujizat yang besar harus dari kelompoknya saja. Enggak boleh kelompoknya orang lain. Ya. Nah, seringkali kita dalam pelayanan juga mungkin ada yang seperti itu, ya. Wah, yang tampil itu harus dia saja, orang lain enggak boleh. Harus dia yang kelihatan, wah, nah, seperti itu, ya. Nah, Yohanes seperti ini, enggak toleran. Pokoknya kalau bukan boloku, jangan lakuin mujizat. Wah, karena apa? Loh, nanti dia dong yang terkenal. Ya. Nah, jadi Yohanes ini tidak toleran, ya. Di saat ada orang lain melakukan hal yang baik, malah dia larang, ya. Karena apa? Aduh, menyinggung kesombongannya dia sebagai murid Yesus. Kan dia murid terdekatnya Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian ditegur nih si Yohanes sama Tuhan Yesus. Markus 9 ayatnya ke-39. Markus 9 ayatnya ke-39. Saya akan bacakan. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Jadi intinya Tuhan bilang, orang ini tidak melawan aku, jangan kamu cegah. Karena yang dilakukan itu pun hal yang baik. Seperti itu. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menegur Yohanes, jangan mencegah orang lain yang melakukan hal yang baik, yang memang tidak menentang Tuhan. Ya. Nah, jadi pada saat kita melihat orang lain berbuat baik, ya justru kita dukung. Ya. Jangan karena kita benci sama orang itu, apapun yang dia lakukan baik kelihatannya jelek. Kalau kita nggak suka sama orang, apapun yang dia lakukan baik kelihatannya jelek, bahkan kita cari-cari salahnya. Jangan, ya. Jadi Tuhan Yesus menegur Yohanes, jangan cegah, dia itu bukan musuh kita. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi Yohanes ini disebut anak guru karena apa? Orangnya memang berani, tapi dia ambisinya besar, cenderung egois. Temperamennya keras, ya, mungkin karena masih muda. Kemudian tidak toleran, ya, kurang toleran. Enggak sabaran orangnya, ya. Nah, tetapi setelah Yohanes mengikut Yesus sekian lama, akhirnya terjadi perubahan dalam diri Yohanes. Dia belajar banyak dari Tuhan Yesus. Yang Yohanes pelajari yang pertama dari Tuhan Yesus. Next slide-nya. Yohanes belajar mengasihi semua orang, ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus,
aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Jadi ini ceritanya ada seorang perempuan kedapatan berzina. Nah, biasanya kalau perempuan berzina itu harus dilempari dengan batu, ya. Tetapi waktu itu sama orang-orang diperhadapkan ke Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa di antara kalian boleh lempar batu ke perempuan ini. Ya, akhirnya apa? Satu persatu orang mulai pergi, sampai akhirnya enggak ada semua. Lalu Tuhan Yesus menanyakan hal ini, loh enggak ada tak dari mereka yang lempar batu ke kamu? Perempuan ini bilang enggak ada. Terus Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah dari sini Yohanes belajar tentang belas kasihan, ya. Seringkali pada saat kita melihat orang yang melakukan salah, maunya langsung kita, wah, kamu itu, maunya langsung kita marah-marahin, ya. Atau pada saat melihat orang lain salah, maunya itu kita langsung emosi, ya. Tetapi di sini Yohanes belajar yang namanya belas kasihan, mengasihi orang lain. Jadi orang yang salah ini sama Tuhan Yesus ditegur lalu disuruh bertobat, ya. Nah jadi ini Yohanes belajar belas kasihan. Yohanes belajar mengasihi orang lain. Enggak cuman mengasihi orang yang baik ke kita, tetapi orang yang melakukan kesalahan pun kita ada belas kasihan. Kasihan orang ini salah tapi enggak sadar. Tegur dengan kasih biar dia bertobat, ya. Nah, jadi Yohanes ini belajar mengasihi semua orang, ya. Nah, kemudian dalam perjalanan pelayanan Yohanes bersama Yesus, Yohanes juga melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus, menyembuhkan pengemis yang buta disembuhkan, orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang buta disembuhkan, orang yang bisu disembuhkan, orang yang timpang disembuhkan. Ini adalah orang-orang yang dijauhi orang karena kekurangannya. Tetapi apa? Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan. Ya, di sini Yohanes belajar untuk apa? Mengasihi orang-orang yang kurang beruntung. Ya, hidupnya. Nah, jadi itu yang dipelajari Yohanes dari Yesus. Sehingga di dalam Injil Yohanes, dalam suratan Yohanes, itu Yohanes terus mengajarkan tentang kasih. Tentang begitu besar kasih Allah kepada dunia. Tentang bagaimana kita sesama harus saling mengasihi. Tentang bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Nah jadi dari melihat belas kasihan Yesus, kasih Yesus kepada banyak orang, Yohanes jadi punya kasih juga. Ya, dia belajar dari Yesus. Kemudian hal kedua yang Yohanes belajar dari Tuhan Yesus itu adalah kerendahan hati. Dari Yohanes 13 ayatnya ke-14. Yohanes 13 ayatnya ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Bukan berarti nanti pulang ke rumah, nih ibu-ibu langsung basuh kaki suaminya, nih bapak-bapak langsung basuh kaki istrinya, enggak. Ya, di sini menggambarkan apa? Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dan Juru Selamat, itu aja mau rendah hati membasuh kaki murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus menghendaki murid-muridnya pun memiliki kerendahan hati yang sama. Ya, jadi dari sini Yohanes belajar kerendahan hati dari Tuhan Yesus. Ya, menjadi seorang pemimpin itu bukan untuk disembah-sembah, ya, melainkan untuk melayani, bekerja sama dengan baik, bekerja sama dengan kasih, memiliki kerendahan hati dengan sesama. Jangan kita nyombong sana sini, ya. Baru beli mobil baru nyombong sana sini, baru punya rumah baru nyombong sana sini. Bahkan belum punya rumah udah pamer-pamer mau punya rumah. Ya. Nah, tapi di sini Yohanes belajar dari teladan Tuhan Yesus apa? Rendah hati, ya. Saya dulu sempat jadi sombong ibu-ibu, ya. Saya kan orangnya suka belajar, jadi di sekolah itu berprestasi, piagam saya itu banyak.
bolak-balik juara 1 di sekolah, bahkan waktu kuliah itu asisten dosen. Sempat saya tuh jadi sombong ibu-ibu ya, bapak ibu semua. Sempat jadi sombong tapi kemudian Tuhan tegur saya ya. Karena apa? Semua talenta yang saya punya itu dari Tuhan. Jadi kenapa saya sombong? Tidak seharusnya saya sombong ya. Jadi dalam perjalanan hidup saya banyak hal-hal yang Tuhan membuat saya itu jadi belajar rendah hati untuk tidak sombong ya. Jadi dalam hidup kita jika kita mungkin pernah sombong ya, mulai belajar rendah hati. Karena apa? Semua yang kita punya, baik harta, talenta, keluarga, semua itu dari Tuhan ya. Memiliki kerendahan hati terhadap sesama, saling rendah hati dalam melayani Tuhan dan tidak merasa diri lebih dari yang lain ya. Ini yang Yohanes belajar dari Tuhan Yesus. Yang terakhir yang Yohanes belajar dari Tuhan Yesus yang akan saya bawakan yaitu kesetiaan. Ya. Dalam Yohanes 14 ayatnya ke-31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa apa? Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, dalam wujudnya sebagai manusia, dia taat sempurna kepada Bapa. Nah di situ bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, nah disitulah Yohanes belajar tentang kesetiaan. Ya, bahkan di saat tersulit pun dia setia. Jadi kalau kita beribadah, enggak waktu hidup enak kita setia, enggak. Waktu hidup enggak enak pun kita mau tetap setia. Ya, dan itu Yohanes tunjukkan dia murid yang setia. Ya. Di saat perjamuan terakhir, dia duduk di sebelah Tuhan Yesus. Pada saat Yesus ditangkap dan diadili, Yohanes yang mendampingi Tuhan Yesus. Murid lain pergi entah kemana. Ya, jadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap, diadili, Yohanes yang ada terus mendampingi Tuhan Yesus. Bahkan pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, di situ dituliskan Yohanes berada di dekat salib Yesus. Ya. Itu menunjukkan kesetiaan Yohanes. Pada saat murid-murid lain mungkin malu, ya. Pada saat gurunya disalibkan, Yohanes tidak. Jadi dia tetap berada di dekat salib Yesus, ya. Bahkan pada saat Tuhan Yesus bangkit, murid-murid diberitahu kubur guru kosong. Yohanes lari paling cepat untuk sampai di kuburnya Tuhan. Nah, dan Yohanes juga termasuk ke dalam murid-murid yang menantikan pencurahan Roh Kudus dan mendapat pencurahan Roh Kudus, kemudian dia menginjil ke banyak tempat, ya. Bahkan dia juga sempat dipenjara karena memberitakan Injil. Kemudian bebas, ditahan lagi sama pemerintah Roma karena memberitakan Injil, sampai akhirnya dia diasingkan di Pulau Patmos karena memberitakan Injil. Jadi dia setia sampai akhir, ya. Yohanes ini. Nah, jadi Tuhan Yesus mentransformasi hidupnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus mentransformasi hidupnya. Nah, transformasi itu perubahan yang terus berkembang. Kalau kita ditransformasi Tuhan, artinya hidup kita itu dirubah sama Tuhan. Dan untuk kita bisa berubah, itu perlu ada dari dalam diri kita pribadi juga, ya. Yohanes mendengar ajaran Yesus, Yohanes melihat mujizat Yesus, lalu dia berubah. Karakternya berubah dari yang keras, dari yang pemarah, dari yang ambisius, dari yang enggak toleran. Akhirnya apa? Menjadi pribadi yang mengasihi. Bahkan dia dijuluki Rasul Kasih. Karena apa? Dia terus mengajar tentang kasih, kasih, ya. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi pun melihat mujizat Tuhan, ahli Taurat dan orang Farisi pun mendengar ajaran Tuhan, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka justru sibuk cari-cari salah, sibuk berusaha menjatuhkan Yesus, bahkan berniat jahat untuk membunuh Yesus. Ya. Mungkin pagi ini kita semua mendengar ajaran yang sama. Tetapi apakah dari dalam diri kita, keinginan pribadi kita mau berubah? Nah itu keputusannya ada di dalam hati
Bapak Ibu semuanya di tempat ini ya. Seringkali dalam hidup ini ya, hidup itu enggak selalu gampang. Ada kesulitan, kesedihan, penderitaan. Tetapi justru semua itu kita jadikan batu loncatan kita untuk apa? Untuk kita bisa berubah. Kalau misalkan ada masalah, tanamkan, Tuhan ada masalah ini. Apa yang Tuhan mau saya belajar dari masalah ini? Karakter apa yang Tuhan mau bentuk saya dari masalah ini? Ya, jadi seringkali kesulitan hidup dan masalah-masalah itu membentuk kita untuk jadi lebih baik lagi. Saya tutup firman-Nya dengan ayat yang terakhir ya, 1 Yohanes 4 ayatnya ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau saling mengasihi. Menurut tradisi, jadi kejadian yang diceritakan dari generasi ke generasi ya. Yohanes pada masa tuanya, dia terus mengajarkan ayat ini. Untuk apa? Saling mengasihi. Pada saat jemaatnya tanya, Bapak, kenapa engkau terus mengajarkan ini? Harus saling mengasihi. Yohanes menjawab, karena itu adalah perintah Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama-sama kita nyanyikan pujian, refnya saja. Mengasihimu selalu. Haleluya Tuhan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada petugas yang ada. Seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu boleh menjadikan satu rema dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh terus berubah seperti Engkau Tuhan. Kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang mengasihi Tuhan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah semuanya guna hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Untuk petugas kolektan, silahkan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Engkau membalas setiap berkat-berkat-Mu sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Kami siap Tuhan memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu
mohon dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, oh, yeah. Di dalam kesukaran hidupku, ku tahu ada Yesus sertaku. Kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah Yesus, Dialah penjagaku. Oh, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemaniku. Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penopang hidupku, yang selalu menemani setiap langkahku. Setiap langkahku, setiap langkah, setiap langkahku. Tuhan, teman-teman, ibadah berjalan seperti biasa sepanjang minggu ini. Nanti sore ada baptisan air pukul 3 sore, tempat di gereja ini. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, harap membawa pakaian ganti dan mengisi formulir baptisan dan membawa foto berwarna ukuran 3x4 2 lembar. Nanti bila mungkin belum ada foto bisa menyusul. Dan untuk petugas penerima tamu minggu depan, ibadah raya yang pertama oleh kaum wanita, ibadah raya kedua kaum pria, ibadah ketiga dan keempat pelayan suami istri. Juga akan kita berdoa bersama-sama untuk acara Youth Camp yang akan diadakan nanti tanggal 5 Juli
Ya, kita akan berdoa bersama-sama supaya acara ini boleh memberkati banyak pemuda dan pemudi yang hadir, untuk mereka boleh tahu akan panggilan Tuhan untuk setiap hidup pemuda dan pemudi untuk menjadi generasi-generasi ilahi yang perkasa di bumi. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama itu akan terus memotivasi setiap kita untuk kita terus boleh bertumbuh kembang di dalam karakternya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Bapak Prophet Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya. Yang setia. Benar Yesus, kami percaya hari ini kami telah menikmati berkat firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap Bapa yang setia untuk selalu membawa hidup kami diubahkan oleh Tuhan seperti apa yang Kau mau melalui seorang pribadi Yohanes. Kami percaya Tuhan, kami belajar dan terus untuk belajar, diubahkan oleh Tuhan, dan akhirnya kami semua menjadi seperti Engkau inginkan dalam hidup kami. Makasih banyak Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu, untuk apa yang kami nikmati di rumah Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya rasa sukacita ini bukan hanya ada di rumah Tuhan, tapi kami akan bawa itu ke rumah kami masing-masing. Di sepanjang hidup kami, di minggu berjalan ini, Tuhan menyertai kami semua jemaat. Dan kami yakin, kami percaya apa yang akan kami kerjakan di minggu ini, Tuhan menyertai kami. Apa yang kami buat, dibuat Tuhan berhasil adanya. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang sudah beribadah telah memuliakan Tuhan, telah menyenangkan Tuhan. Dan kami yakin hidup kami diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Perjalanan kami ke rumah kami, kembali ke rumah kami masing-masing dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami terima dengan sukacita semua berkat-berkat Allah di rumah Tuhan pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan penuh ucapan syukur dengan iman. Mari kasih-kasihku kita pulang membawa berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Yesus, penghantaran, penghiburan, kekuatan, hikmat, marifat dari Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua mulai sekarang, esok sampai Maranatha, kedatangan kali yang kedua. Tuhan Yesus menjemput kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita yang percaya firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saat hidupku jauh darimu Tuhan,
dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan ku menyerah. Namun kau datang memberi pertolongan. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia. Saat hidupku jauh darimu Tuhan, aku terhilang dan tak tahu tujuan. Saat aku berjalan hanya sendirian, ku menjadi lemah dan aku menyerah. Namun kau datang memberi pertolongan. Kau tak pernah meninggalkan aku. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak setia, Engkau tetap setia. Engkau selalu ada, Engkau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang nyata, selalu ada bersamaku, bahkan di saat aku tak